Halo, saya Dr. Tasya Anggraita. Saya dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Plastik Klinik. Saya sudah menjadi dokter bedah plastik selama beberapa tahun. Dan selama menjalankan peran itu, saya juga menjalankan peran yang tidak kalah penting, yaitu menjadi ibu. Hai, saya Dr. Elrika, saya dokter bedah plastik di Plastik Klinik. Saya sudah cukup lama menjadi seorang dokter dan juga saya mempunyai peran menjadi seorang ibu. Saat ini 2 anak, on the way jadi yang ketiga. Halo, saya dengan Dr. Ayma Yunita Amir, dokter estetik di Plastik Klinik. Saya sudah menjadi dokter kurang lebih sekitar 7 tahun dan sudah menjadi ibu baru 5 tahun. Halo, saya Dr. Nadia Ari Puspasari, saya dokter estetik di Plastik Klinik. Saya merupakan seorang dokter sudah semenjak 4 tahun dan saya juga memiliki peran sebagai seorang ibu sudah 6 tahun. Menjadi dokter dan ibu di waktu yang bersamaan adalah perjalanan yang sangat bermakna. Mengatur waktu adalah kunci sebenarnya. Namun pentingnya bahwa menerima bahwa tidak ada ibu yang sempurna itu juga lebih penting ya. Kesulitannya mungkin memang seperti ibu-ibu bekerja lainnya untuk membagi waktu. Tetapi menjadi seorang dokter sendiri pun challenging-nya adalah kita harus update ilmu. Jadi kita harus bagi waktu dengan keluarga, di mana kita selain bekerja juga harus ada waktu untuk update ilmu lagi. Pembagian waktunya itu cukup berat karena di satu sisi kita harus membersamai anak-anak yang masih kecil, tapi juga ada tuntutan untuk terus membantu, terus bekerja, terus berperan dalam masyarakat. Jadi waktu aku hamil itu, aku lagi pendidikan koas. Mulai kerasa beratnya itu di trimester ketiga, di mana udah hamil besar jadi gampang capek, apalagi harus ngebagi waktu belajar juga. Untungnya keluarga aku support banget, aku bener-bener dijaga moodnya. Ada hari-hari di mana peran ibu lebih dominan, ada juga hari-hari di mana tanggung jawab profesional yang menuntut kita lebih. Tentunya baik sebagai ibu maupun seorang dokter adalah masa-masa di mana kita merasakan letih, baik letih bekerja ataupun letih pulang rumah ketemu anak, mereka pasti mau ditemenin juga. Tapi di saat letih itu kita melihat anak-anak juga pasti ada rasa semangat, rasa happy, karena kita bekerja juga tetap balik-balik untuk keluarga juga, untuk anak-anak juga. Gimana cara pembagian waktunya sejauh ini sebenarnya masih belum menemukan gimana celahnya supaya tetap waras, supaya tetap megang semuanya. Tapi dengan bantuan daripada suami, daripada orang tua, daripada para penjaga anak-anak itu sangat-sangatlah penting supaya bisa tetap menjaga kewarasan ini sih. Dan aku tuh lulus kedokteran itu agak sedikit telat dibanding teman-teman aku, karena kan aku harus cuti melahirkan kan. Nah jadi setelah cuti pun aku berarti sekolah sambil ngurus anak. Nah itu lumayan berat banget, kadang burn out. Tapi untungnya suami aku selalu dukung aku selalu diajak makan enak, belanja. Untuk saya, arti menjadi seorang ibu adalah kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, dititipkan anak-anak. Anak-anak ini harus kita didik, kita bimbing supaya nantinya bisa menjadi dewasa, kemudian juga bisa berkembang secara mandiri sebagai individu, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan bekal yang baik sehingga mereka bisa berguna untuk orang-orang sekitar nantinya. Untuk yang tahu Ayma zaman dulu kala pasti tahu banget nih gimana sih Ayma sebelum menikah dan Ayma setelah menikah. Ternyata anak-anak kecil itu sentuhan mereka itu sangat merubah, dimana mereka itu mengeluarkan sisi-sisi yang ternyata tuh, oh Ayma tuh ada lembutnya ya. Menjadi ibu berarti adalah kita memberikan kesempatan untuk diri sendiri, di mana kita bisa berarti untuk keluarga, kita juga bisa bekerja secara profesional, kita bisa menjadi seorang pengusaha, kita juga menjadi berdaya ya terhadap kita sendiri. Ibu itu cinta abadi, karena kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa, dan seorang ibu itu rumah buat anaknya. Seorang ibu memberikan rasa aman, nyaman, dan kasih sayang. Jadi ibu itu bukan cuma soal waktu, tapi juga transformasinya. Dengan bertambahnya berat badan, dengan bertambahnya
Misalnya kayak yang tadinya kulitnya mulus jadi lebih ada bekas-bekas jerawat atau bahkan ada yang berjerawat, itu nggak apa-apa banget. Karena dengan perubahan bentuk badan kalian, seorang anak, seorang bayi itu bisa tumbuh secara optimal. Kadang mungkin sebagian kecil dari hati kita ada kangen masa-masa kita yang dulu, bukan dari fisik aja, tapi kayak waktu untuk me time, waktu untuk nyenengin diri sendiri. Saya sebagai dokter bedah plastik juga kita tahu ya, saya juga menjadi ibu juga, kita tahu bagaimana perubahan-perubahan di dalam tubuh wanita saat sudah selesai melahirkan. Mommy transformation itu sendiri kemudian menjadi suatu jawaban ya untuk perempuan yang ingin merasa utuh ya dan nyaman terhadap dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, agar bisa menjalankan tugasnya menjadi ibu dengan berbagai macam tugas itu sendiri. Kebetulan sebagai seorang ahli bedah plastik dan juga sebagai seorang ibu, saya melihat bahwa operasi Mommy Transformation itu sangat membantu para ibu-ibu, terutama banyak pasien dari kami ibu-ibu muda yang pasca melahirkan, jadi mengalami perubahan pada bentuk tubuhnya dan memang tidak mudah untuk mengembalikan bentuk tubuh itu kembali seperti saat gadis, saat sebelum hamil maupun melahirkan. Jadi prosedur ini sangat membantu karena bukan hanya secara bentuk kita melihatnya indah, bisa dikembalikan seperti bentuk sebelumnya, tapi yang penting adalah membangkitkan kembali kepercayaan diri para ibu sehingga merasa nyaman dengan tampilan dirinya menyerupai sebelum dia melahirkan. Merupakan suatu bentuk pengorbanan yang indah, tapi juga tentunya di zaman sekarang kita tetap ingin kembali cantik. Jadi Mommy Transformation is the solution. Jadi memang perubahan setelah kita melahirkan itu sering banget dialami oleh beberapa ibu, seperti kalau dari kulit mungkin jadi ada yang beruntusan, timbul flek-flek kehitaman di bagian-bagian tertentu. Untuk perut juga menjadi buncit mungkin, terus kendur, timbul stretch mark, dan untuk rambut biasanya sering rontok. Keluhan yang banyak saya temui pada pasien-pasien pasca hamil dan melahirkan, tentunya perutnya bertambah besar. Jadi saat setelah melahirkan pun bukan secara otomatis bahwa tubuh akan kembali kecil, kembali seperti berat sebelumnya. Jadi mereka biasanya mengeluhkan adanya perut yang dirasakan membesar dengan adanya lemak yang berlebih dan juga kulit yang menggelambir. Belum lagi dengan perubahan hormon yang terjadi pada ibu-ibu itu bikin jadi merasa lebih sedih, merasa lebih ini bukan diri aku sendiri. Ada loh kadang-kadang beberapa pasien yang mengeluhkan, "Duh, ini bukan tubuh aku, ini bukan tubuhnya aku yang sebelumnya, kok bisa ya kayak gini." Nah, kepada pasien saya selalu menjelaskan bahwa merawat diri atau menjalani Mommy Transformation itu bukan bentuk kesia-siaan atau tuntutan sosial sebenarnya, namun itu adalah suatu bentuk self reward yang menyenangkan diri sendiri, menumbuhkan rasa percaya diri, mengembalikan kesehatan wanita itu pada umumnya, sehingga wanita lebih percaya diri, lebih sehat, lebih nyaman dalam beraktivitas. Kalau boleh berpesan kepada ibu-ibu di luar sana, baik bekerja ataupun tidak bekerja, menurut saya juga tidak bekerja itu merupakan suatu tantangan. Di rumah mengurus anak itu juga merupakan tantangan yang besar. Apapun pilihannya, mau bekerja ataupun tidak bekerja, tetap peran kita sebagai ibu adalah yang utama. Jangan stres, jalani pilihan dengan gembira walaupun lelah. Kita semua pasti bisa. Semangat! Pesan saya untuk ibu di luar sana, kan harus sadar bahwa tugas kalian itu sangat luar biasa ya. Tidak ada standar tunggal untuk menjadi ibu yang baik. Jadi hargai dirimu, dengarkan dirimu, dan rawatlah dirimu agar menjadi ibu yang percaya diri dan bisa berdaya untuk semuanya. Jangan lupa untuk istirahat sejenak, hilangkan mindset kalau kita istirahat sebentar atau me time sebentar itu egois. Karena self care itu sama dengan merecharge diri kita. Jadi kita kembali ke keluarga dengan versi kita yang lebih baik. Kepada semua ibu, kalian hebat, kalian kuat, kalian harus bisa melewati semuanya karena anak-anak kita itu paling butuh kita dalam versi yang terbaik.
Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di luar sana. Semoga setiap perempuan di dunia ini bisa diberi kesempatan untuk tumbuh, untuk bahagia, untuk berdaya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Selamat Hari Ibu untuk para ibu di Indonesia. Kalian semua hebat. Jangan lupa untuk selalu semangat mendidik anak-anak kita sehingga nantinya bisa menjadi anak-anak yang berguna dan cerdas untuk bangsa Indonesia. Selamat Hari Ibu kepada para ibu di seluruh Indonesia. Kalian hebat, kalian kuat, dan yakinlah kalau anak-anak kalian pasti bangga dengan kalian. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Untuk para ibu yang masih struggle dengan Flamingo Era, semoga warna cerahnya cepat kembali seperti sedia kala. Dan tetap semangat tentunya untuk anak kita dan tetap bahagia.